لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ولا شريك له أعوذ بكلمة الحكمة من شر ما خلق بسم الله الصفات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وسلم عليه بسم الله الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد. Ikhwatillah jamaah masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang kali ini Allah masih memberikan kita sisa umur yang kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita lihat karena Allah Subhanahu wa taala Allah membalas dengan ganjaran yang berlimpah di yaumil akhir. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, masyaallah kita sebagai umatnya yang istiqamah menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan yang makalah minggu lalu tentang bagaimana kita harus menjaga daripada sikap terhadap gurauan, candaan yang berlebihan. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Iyaka wa kasratal dhahik wa innahu yumitu qalbah wa yadhhabu bihul wajhi." Takutlah terhadap banyaknya kita tertawa, karena orang yang banyak tertawa dapat mematikan hati dan menghilangkan cahaya di wajah. Jadi orang yang senantiasa dia di dalam waktunya banyak tertawanya daripada menangisnya, kata Nabi, maka dia akan mematikan hati dan akan menghilangkan cahaya di wajah. Jadi bahaya humor yang terlalu berlebihan, ya. Juga disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, ittaqul mijaha fa innahu hamkahu turisu dhaminah. Takutlah kamu akan banyaknya candaan, gurauan, karena candaan atau humor yang banyak itu adalah sesuatu yang kurang ajar dan dapat menyebabkan hati menjadi keras. Dalam hadis riwayat lain juga baginda Rasulullah SAW bersabda, "Inna aksarun nasi dhunuba yaumal qiyamah aksaruhum kalaman bima la ya'ni." Sesungguhnya orang yang paling banyak dosanya pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bicaranya di dalam hal yang tidak bermanfaat, berbicara dalam hal-hal yang mubah, berbicara dalam hal-hal yang kotor. Ini nanti yang paling banyak dosa. Sehingga dalam hadis lain juga disebutkan dari Abu Nu'aim bagaimana lisan itu harus kita pelihara. Padahal surga itu merindukan 4 golongan. Pertama adalah dalil Quran, orang yang senantiasa dia bukan hanya membaca Al-Quran tapi mentadaburi, ya, memahami isi kandungannya, kemudian mengamalkan dan mengajarkan. Bukan hanya satu pendapat itu, bukan dalil itu artinya Quran bukan hanya dibaca, tetapi dia berupaya untuk mentadaburi, mencari isi kandungan daripada ayat-ayat itu, kemudian mengamalkan. Satu itu dalil Quran. Yang kedua apa? Wahal bil lisan. Nah, ini 4 golongan yang dilindungi surga itu. Salah satunya wahal bil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisan. Dalam riwayat Abu Nu'aim, yu'ajibu lin nas
yu'ajjibu lisana bi ajabi la yu'ajjibu bihi syai'un minal jawarih. Lisan itu akan disiksa dengan siksaan yang tidak pernah ditimpakan kepada anggota tubuh yang lain. Jadi ada sebuah siksaan nanti di yaumil akhir terhadap hamba-hamba yang lisannya tidak dijaga, maka lisannya itu akan disiksa. Dan ini tidak disiksakan ditimpakan kepada anggota tubuh yang lain. Fayaqul, kemudian lisan ini berkata, ya Rabbi lima adab tani bi adabil lam tu'adziba bi syai'an. Wahai Tuhan, mengapa Engkau menyiksa aku dengan siksaan yang tidak pernah Engkau timpakan kepada anggota badan yang lain? Lisannya itu berkata, kenapa Engkau siksa aku pada anggota yang lain itu yang tidak disiksa seperti aku? Kemudian wa yuqal lahu harujat minka kalimatu balaghat masyariqal ardi wa magharibiha wa sufika bihadamul haram. Kenapa? Ya. Maka dikatakan karena telah keluar dari ucapan dari lisan dapat menggemparkan dunia timur dan barat. Maka karena ucapan timbul peperangan, pertumpahan darah. Tapi sekarang kan orang bukan hanya lisan, Pak, ya. Begitu ada sebuah media yang kita pakai, ya, orang cukup ya mengambil gadget, ya, kemudian mengetik kata-kata yang kotor, yang batil. Hingga apa? Itu kalau lisan tidak terjaga, sehingga timbul peperangan, pertumpahan darah yang diharam. Kemudian apa lagi? Karena lisan itu harta-harta diambil. Itu karena lisan sering terjadi. Karena lisan itu dua saudara kandung saling bunuh-bunuh. Bahkan seorang ayah dan anak yang bunuh-bunuh karena lisan. Belum lagi dengan orang-orang yang tidak sepaham bisa-bisa, ya. Kenapa lisannya tidak dijaga? Kemudian apa lagi? Wa ukhidha bihal mal haram wa untihaka bihal fardu haram fa wa izzati la u'adzibanaka bi ajabil a'udzu bihi syai'an minal jawarih. Karena ucapan ya, itu harta-harta orang diambil, ya, orang bisa mengambil harta-harta yang bukan haknya karena lisan. Kemudian orang ya, bisa menggalui yang bukan haknya, bukan mahramnya, ya, farji yang diharamkan dia gauli. Ya. Kemudian demi kandungan kata Allah, ya, demi kandungan itu maka aku menyiksa dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada anggota badan yang lain selain kamu. Ya, itu kata Allah. Ya. Demi keagunganku kata Allah, ya, aku menyiksa dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada anggota badan. Makanya hati-hati ya, dengan lisan ini. Ya, kita tahan sekuat-kuatnya. Ya, walaupun gejolak di dalam dada kita, kepala kita sudah begitu mendidih, ya, berupaya untuk menahan lisan ini, ya, sehingga nanti kita mendapatkan sebuah maqam, ya, sebuah kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menahan lisan, artinya tidak mengeluarkan sesuatu yang sifatnya batil dari lisan kita, ya, kebohongan, fitnah, adu domba dan sebagainya, ya kan? Dalam menafsirkan firman Allah, wa kana tahtahu kanjulahuma wa kada abuhuma sholihan, di bawah rumah itu ada harta simpanan, ya, berupa papan daripada emas yang milik orang anak, milik daripada rakyatnya, ya. Dan keadaan bapaknya yang bernama Kasyif adalah seorang yang soleh. Hingga Utsman mengatakan bahwa pada papan itu terdapat 7 buah kalimat. Apa 7 buah kalimat itu? Ini maqam yang berikutnya, ya.
A'ijitu liman arafal mauta wa huwa yadhak. Aku merasa heran kepada orang yang tahu akan maut tetapi dia banyak tertawa. Dirinya tahu bahwa dia akan kembali kepada Allah, tetapi amaliyahnya dia banyak bercanda, banyak tertawa, banyak bergurau, yang itu mendatangkan daripada hal yang mubah dan tidak bermanfaat. Dirinya tahu dia akan mati. Wa'ajibtu liman arafad dunya faniyat wa huwa yarghabu fiha. Aku heran terhadap orang yang mengetahui bahwa keadaan dunia itu rusak, tetapi dia mencintai dunia dengan berlebihan. Ya. Kemudian berikutnya wa'ajibtu liman arafal an umur bi aqdari wa huwa yaqtamul li fawti. Aku heran terhadap orang yang mengetahui bahwa segala sesuatu itu telah ditentukan Allah, tetapi dia berasa sedih karena itu. Banyak orang yang dia mengimani segala sesuatu itu adalah takdir Allah, kehendak Allah, kudrat Allah. Ya. Banyak yang meyakini, tetapi dia tetap merasa sedih. Tatkala ya, harapan-harapannya, ketentuan-ketentuan itu berbeda dengan rencana. Kenapa harus sedih? Jadi terkadang sebuah pemahaman itu harus dibarengi juga dengan hati yang kuat. Tatkala dia mengetahui hal ini akan terjadi misalnya, tetapi kenyataannya pada saat tertimpa pada dirinya tidak sanggup. Jadi akhirnya dia kufur nikmat. Wa ijibatu liman arafal hisab wa huwa yajma'ul mal. Ya, aku heran terhadap orang-orang yang telah mengetahui tentang hisab dan yaumul akhir, namun dia mengumpulkan harta. Ya, dalam artian hubbud dunia. Ya, bahkan hartanya tidak bermanfaat bagi dirinya, bahkan menjerumuskan dirinya dalam kecelakaan. Wajib itu liman arafal jannah yakinan wa huwa yasdari bid dunya. Aku heran terhadap orang-orang yang mengatakan dari wajib itu liman arafan nar wa huwa yujadibu. Aku heran terhadap orang-orang yang mengetahui keadaan neraka tetapi dia tetap berbuat dosa. Kita diajarkan dari kecil ya tentang bagaimana rukun iman, rukun Islam, ya. Kemudian Allah menciptakan surga neraka, dan kita yakini sampai saat ini, tetapi ya, masih dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan. Artinya bertolak belakang dengan pengetahuan yang dengan ilmu. Wajib liman arafal jannah yakinan wa huwa yastaribu di dunia. Aku heran terhadap orang yang tahu keadaan surga dan dia yakin bahwa surga itu ada, ya, dan akan diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, sedangkan dia bersenang-senang dengan dunia. Jadi tahu bahwa nanti di yaumil akhir orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa itu dengan izin Allah dan ridha Allah masuk dalam surga. Tetapi amaliyahnya dia masih mengejar keduniaan. Ya, ini bertolak belakang dengan pengetahuan, keyakinan. Ya. Wajib liman araf kasyaitan adwa fa'ati'ah. Ya. Dan aku heran terhadap orang yang tahu ya, bahwa setan itu adalah musuh yang nyata, tetapi dia menantinya, masih bersekutu, ya, masih mengikuti daripada langkah-langkah setan, bahasa setan. Ya. Ini ya apa yang dikatakan oleh Usman ya, dalam sebuah makalahnya tentang riwayat dari yang bernama Hashim. Ya.
ada anak yatim 2 orang, ya, kemudian mempunyai ayah namanya Kasih, dan di Kasih ini mewarisi sebuah papan ya kepada anaknya yang isinya ini, ya, kemudian disampaikan oleh Usman. Itu saja mungkin kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan turunnya hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang duduk di majelis mudah-mudahan adalah calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu majelis subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.